Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Surau Nurul Jihad yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat dan karunia dari Allah, kita masih diberikan nikmat hayat, nikmat hidup. Masih bisa kita mengarajukan segala yang Allah suruh, dan bisa juga kita meninggalkan segala yang Allah larang. Semoga semakin bertambah pahala dari ibadah kita, dari kebaikan yang kita kerajukan. Semoga terampuni segala dosa dan kesalahan kita seiring dengan istighfar yang kita lakukan, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga dicurahkan dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita yang ninyo Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Saking sayang dan cintanya kepada umatnya, di akhir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingat umatnya dan mengingatkan umatnya supaya umatnya bisa selamat dengan terus mengikuti, mengamalkan dua warisan yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan ulang-ulangi pengajian awak, kaji awak. Kita lanjutkan pagi kini membaca surah Al-An'am ayat 91. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Shadaqallahul azim. Di ayat 91 Allah telah berfirman,
Di awal firman-Nya Allah mengatakan wa ma qadarullaha qadra haqqa qadri. Dan mereka orang-orang Yahudi itu tidak membesarkan Allah, tidak mengagungkan Allah sesuai dengan hak pengagungan Allah. Orang-orang Yahudi itu tidak menghormati, tidak membesarkan, tidak memuliakan Allah. Apakah Allah butuh penghormatan, pengagungan, atau pemuliaan? Tidak. Tapi orang Yahudi tersebut yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 91, semestinya sebagai manusia tentu mengerti dengan posisinya sendiri. Karena kebangkangan, keangkuhan, mereka justru tidak mengagungkan Allah sesuai dengan hak pengagungan Allah. Bagaimana hak dari seorang, kewajiban dari orang Yahudi manusia untuk menghormati, mengagungkan dan membesarkan Allah, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menciptakan. Bentuk mereka merendahkan, kan kesannya kan kesan merendahkan, melemahkan, menghina Allah. Tidak mereka kenali, seyogyanya harus mereka kenali. Awak tentu haruslah mengerti awak bahwa bagaimana awak mengenali keagungan Allah, mengenali kebesaran Allah, sehingga awak selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena sadar awak diri awak dengan semua keterbatasan, dengan semua kekurangan awak. Dari semula awak indah adu, diadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak ko namanya adalah hadis atau hudus, sesuatu yang baru. Adonya awak dek karena ado yang mengadukan, yang Allah yang maha ada. Sementara orang Yahudi justru tidak memposisikan seperti itu, tidak mengagungkan Allah. Bahwa kini ego justru mengecean tidak dogi Allah Ta'ala menciptakan ikono. Padahal mereka sendiri, mereka ada rasul yang diutus kepada mereka. Rasul itu disertai kitab suci yang menjelaskan tentang keagungan Allah. Hati-hati ya wak, memang orang Yahudi kota katu gaya nan diagungkan ya wak, nan dibesarkan ya wak. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru merendahkan. Bukan berarti inyo tu tidak beragamu, inyo tidak bertuhan, inyo ada Tuhan aja. Tapi tidak mengagungkan Allah haqqa qadri, akan hak pengagungan Allah. Itulah gaya orang Yahudi. Jadi saja dulu sampai kini Yahudi kok kan terkenal dengan pembangkangannya. Padahal dulu lah berjanji, lah bertaubat untuk melakukan kebaikan, berjanji. Tapi kemudian nan janjinya itu hanya omon-omon ke orang kini. Itu omon-omon. Otanya kecering to harahap janji-janji palsu.
Nah, oleh karena itu, kini harus kita sadari bahwasanya karakter orang Yahudi seperti itu. Awak ba'alolah kamarabu awak kenyo ketika nyo merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Marabuannya tu inyo gaya takatu dengan gaya keangkuhan dan kesombongannya nyo hina agamu, nyo hina Allah. Bahkan dikatakan idh qalu, ketika mereka berkata bagi Nabi SAW, mereka kok benci kepada Nabi, bakal sumai kepada Nabi tentang Al-Quran. Jadi pertama inyo tidak mengagungkan Allah sesuai dengan hak pengagungan Allah. Kemudian mereka juga pernah mengecek berkata bagi Nabi, inyo benci, inyo dendam, inyo jejok kepada Nabi. Apa menyebabkan inyo benci kepada Nabi? Karena ada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kecek mereka, ma anzalallahu ala basharin min syai'in. Tidak doci Allah itu Allah Ta'ala itu menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Tidak ada kitab-kitab yang diturunkan, Al-Quran namun. Jadi mereka tidak patuh terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak sukunya itu diatur-atur, tidak sukunya disampaikan, ikona mulia, kone tidak mulia. Nyo mau de anang kalama de siparu aja. Dek karena di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Itulah yang menyebabnya benci kepada Nabi, karena Nabi menyampaikan Al-Quran tersebut. Sehingga mereka itu mengecekan, tidak doge Tuhan itu menurunkan apapun. Lalu mereka diturunnya oleh Tuhan itu. Itu bahasa bantahan-bantahan orang Yahudi saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Kalah merendahkan Allah, kemudian memutarbalikkan fakta. Maka dikatakan Allah, qul, sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka orang Yahudi itu, kejian kenyo, man anzala kitabal ladzi jaa bihi Musa. Siapa menurunkan kitab, yang kitab itu datang bersama Musa dulunya. Kan ada kitab Taurat yang engkau terima, disampaikan oleh Nabi Musa. Siapa menurunkan kitab suci itu kalau indah Allah. Dan kecilkan tadi malu Tuhan tu menurunkan kitab. Tidak ada itu turunan celah ada. Turun balan mau aja. Berserak-serak kata itu turun dari langit. Tabang-tabang kata dia kirim mencicie. Nah, disuruhlah Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala, tolong sampaikan kau orang Yahudi itu sendiri. Mana orang Yahudi itu tadi? Ana nisayaan, man anzalal kitaba alladzi jaa bihi Musa. Ini kan ada kitab Taurat sama engkau yang diterima oleh Nabi Musa. Siapa menurunan, siapa menyampaikan. Kalau indah Allah, ayo kan ingin menang nandinyo aja, nandinyo aja nambat tua. Diberikan bantahan, disampaikan. Koyo terkatu kitab Taurat itu sana menurunan. Padahal kitab Taurat itu adalah nuran, sebagai penerang, sebagai cahaya. Wahudan linnas, sebagai petunjuk pula bagi manusia pada saat itu. Sementara kamu taj'alunahu qaratisa tubudunaha wa tukhfuna katsira. Sementara kitab suci itu, kitab Taurat yang engkau terima, yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kamu jadikan sebahagian dari kertas-kertas yang tertulis di dalam kitab Taurat tersebut
terpisah-pisah. Baca biar cici bandoan nama nan sesuai abakaluan, nama nendak katuju engkau bandoan, basemunyian, bapotong-potong, ado karte-karte bandoan. Nama nan engkau sukai isi dari kitab Taurat tersebut, itu engkau bacalian, engkau sampaian. Nama nendak katuju engkau seperti di dalam kitab Taurat itu disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Engkau sembunyikan, engkau cabiat, engkau doa-doaan atakaku para orang Yahudi. Jadi memang di dalam Al-Quran banyak sekali cerita-cerita tentang perangai perilaku dari orang Yahudi. Yang pertama tadi, merendahkan Allah, menghina Allah, tidak mengagungkan Allah sesuai dengan hak pengagungan Allah, hinakan, rendahkan. Kemudian yang kedua, ayo mengecewakan ke Nabi dan bancinya kalau nak doh Tuhan tu menurunkan apapun doh. Lalu nak Tuhan tu nak doh cerai. Citu ambu ini tu nak doh cerai, kece orang Yahudi. Nah, lalu dek karena sikapnya seperti itu, perilakunya seperti itu, perkataannya memutarbalikkan fakta, disampaikan dek Nabi Muhammad atas perintah Allah. Dan kamu panci kini kitab dan engkau pegang kini dan ada sama engkau. Itu sia nama nurunan. Emang langsung diterima jadi Nabi Musa. Nah orang Yahudi itu kan memang meyakini Musa. Musa aja betul ini. Lalu kemudian yang lain tidak dia mengakui di dalam kitab Taurat mereka itu ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, ada keterangan itu. Tetapi nama nanda suku ini tentang soal Nabi Muhammad yang akan diutus di akhir zaman itu tidak namu hidup. Nyo anggap tidak ada, nyo sembunyikan, nyo potong-potong karta itu, nyo doan, anak nyo lagi halaman-halaman tu pandai-pandai di nyo aja le. Jadi seolah-olah tidak ada isi dalam itu nanti karajuannya mau ubah nyo tuka-tuka sampai kini kitab tulang mau ubah apa tuka-tuka. Dan permainan memutarbalikkan fakta, kemudian mau berubah, merekayasa, itulah karajuan. Makanya kita selalu taruh ketika lebaran banyaknya nan kita baca ayat Al-Quran yang kita telah banyak bana baca itu tentang para orang Yahudi. Bahkan lah tahu lo dewa nama jalur-jalur keturunan dari orang Yahudi. Kalau awak pelajari dan Yahudi itu tadi sebenarnya kan dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub kok disebut dengan Israel. Artinya adalah orang baik. Dan Nabi Yakub kok anak siapa? Nabi Ishak. Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ko sana mo ayah Azar. Kalah tahu Azar tu gelarnya nam tasawuf di dalam tafsir namanya adalah tarikh. Tarikh namanya. Nah, dicari dari jalur ateh-ateh mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, lalu kemudian yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh barang ada ampe mati cie si Kanaan. Tinggal tiga. Ada namanya Nafis, ada namanya Sam, ada namanya Ham. Nan Ham ko tadi, aikolah jalur
nan sam ko tadi itu nan punya anak nabi-nabi dan rasul-rasul. Ado namo anaknya dari sampo namanya Hud. Ado namo anaknya namanya Soleh. Nabi Soleh. Lalu kemudian ado anaknya melalui jalur Azar. Azar ko tadi itu nan punya anak bernama Ibrahim. Lalu kemudian ada jalurnya namanya Is. Kok yang Is ko tadi ada lo keturun-keturun. Nah, dari Nabi Ibrahim iko ada lo jalurnya Nabi Ibrahim ada nan lahir nang gadangan Nabi Ismail. Tapi itu terputus dari Nabi Ismail itu nado Rasul terus sampai kepada Nabi Muhammad. Nah dari Nabi Ibrahim kau tadi ada lo keturunannya berikutnya ada namanya Syuaib. Nabi Syuaib kau nambah soloboh jo Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikajak-kajak Firaun tiba di Madian. Nah dari Nabi Ibrahim ada Ishak ada Yakub beranak dua balih anak. Salah satu dari anaknya menjadi rasul namanya Yusuf. Lalu kemudian yang Benyamin adalah punya anak turunaloh anaknya tu Rasulullah. Tetapi nan banyak jalurnya ada jalur Lewi. Lewi ko punya anak namanya Amran. Amran punya anak Musa dan Harun. Sampai lebih ko ada Zulkifli, ada Ilyas dan Ilyasa. Lalu kemudian dari anak Nabi Yakub ko ada tadi Yusuf, kemudian ada Benyamin, ada Lewi, ada nama jelek Yahuda. Nan Yahuda ko lah nan anaknya bernama Daud dan Sulaiman. Itu jalur-jalurnya nan orang Yahudi itu tadi. Daud dan Sulaiman. Kemudian dari Nabi Daud dan Sulaiman ko ada turun namanya Nabi Zakaria, Nabi Isa. Itu jalur itu. Kalau Nabi Musa melalui jalur Lewi dan Harun. Ada nama orang Lewi. Nah, Nabi Daud dan Sulaiman, David dan Solomon kecurang. Itu nama dari Yahuda. Itulah yang disebut dengan Bani Israel. Dan itulah orang-orang yang Yahudi. Aku parangaya sifat-sifat gaya disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Sampai kini mereka masih eksis. Karena semasa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu terjadilah kelompok-kelompok sekte-sekte mereka. Ini baca kala tu batang kala tu. Begitulah gambaran kehidupan mereka dengan keturunan-keturunannya. Jadi cerita-cerita mereka banyak di dalam Al-Quran. Yang banyak menonjol itu adalah penyebutan tentang orang Yahudi. Inyo banci bana ka Nabi Muhammad de sabok banci Nabi Muhammad kau disebutkan di dalam kitab mereka akan menjadi rasul di akhir zaman. Ana membuatnya banci ka Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak melalui nasab mereka, tidak melalui jalur keturunan mereka, tidak bahagian dari kelompok mereka, tidak bahagian dari dunsana mereka. Tapi kalau dikaji sampai kate batahu je Nabi Ibrahim. Nandenyo tantu mulai nan sajangka nandenyo baca. Nan dake juinyo. Nan lai ke curang kini nan saparui nan jalure di situ. Nabi Ibrahim sampai titik temu itu
kalau dicari sampai titik temunya adalah kepada Nabi Ibrahim. Mangkwa dulu orang kini berpikiran pada ibu-ibu ia batang-katangkai balik elek kamillah Ibrahim lah itu. Kalau bertemu je Nabi Ibrahim, iyo bertemu je Nabi Ibrahim. Tapi seluruh agama-agama, kitab-kitab, ajaran-ajaran sebelumnya itu semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Lah disempurnakan melalui Islam. Mengalus suri ke belakang. Bahwa agama samawi yang ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan orang Islam wajib berimaninya. Rasul-rasul dan 25 disebutkan dalam Al-Quran wajib itu imani. Dan orang Yahudi ko je tidak namuah je. Dan orang Yahudi ko je tidak namuah percayakan Nabi Isa. Padahal Isa itu sama keturunannya dari Nabi Yakub je. Tapi kan beda tampuai. Cik tampuai Lewi nawe cik nama Yahuda. Yahuda ko kan Daud Sulaiman turun kepada Zakaria Yahya Isa. Kan itu nendak namu hendak nyo akui lo Nabi Isa. Apalah Nabi Muhammad jalurnya dari Nabi Ismail la jauh lo kate. Kebencian berdasarkan keturunan itu tidak menerima Nabi Muhammad. Padahal di dalam kitab suci yang mereka baca itu lah ada disebutkan nama Nabi Muhammad. Tapi nyo nak namu, nyo cabiak itu, nyo potong-potong, nyo sembunyikan, nyo hilangkan. Itu kakobe, itu parangainya. Jadi makanya begitu perilaku mereka menyembunyikan nama nendak katuju deh. Nama nan katuju deh itu nan nyo ungkapkan. Apa pembelajaran tu awak? Jangan beko nama nan kalama dewa, nama kamuntuang dewa, nama kabelagu dewa, awak pro, awak suko. Tapi rasul nak katuju dewa. Satu awak nianya awak mana satu tu loh. Rasul kaugi itu banduan. Padahal apa yang disebutkan di dalam Al-Quran kalau itu adalah perintah karajuan. Tak ada soal suku atau nak suku. Kalau perintah tu berarti di dalam perintah tu ada nilai kebaikan di dalamnya. Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, itulah sesuai dengan kadar kemampuan hamba. Dado memberatkan. Contohnya, kok solat awak? Itu sesuai dengan kadar kemampuan awak. Dari semula 50 waktu sehari semalam, ini hanya 5 waktu sehari semalam. Tak ada merepotkan. Soal waktunya, itu pun adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan panjang benar rentang waktu diisi beko dengan salat sunat khusus. Berarti tidak ada yang menyulitkan. Oh, kalau tidak talok tagak, boleh duduk. Tidak talok duduk, tidur berbaring. Berarti kan tidak ada menyulitkan. Oh, kalau puasa, awak sakit dalam puasa, boleh awak tidak puasa, tapi diganti di hari lain. Atau awak di dalam perjalanan, boleh awak tidak berpuasa. Berarti kan tidak ada menyulitkan. Dalam solat awak dalam perjalanan, jauh perjalanan awak, boleh jamak, boleh kasar. Kalau menyulitkan awak, jadi tidak ada dan repot-repot. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan agama itu bagimu menyulitkan. Tidak ada dan menyulitkan. Wa ma ja'alallahu alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan bagimu dari kesulitan. Tidak ada dan sulit. Ada ruksah. Ada keringanan-keringanannya. Ada dispensasi. Kalau soal berzakat dia batasannya.
Ada batasan nisab haulnya, qadarnya ditentukan. Kalau haji itu adalah ibadah maliyah dan badaniyah, itu hanya bagi orang yang istita'ah, bagi orang yang mampu, bagi orang yang talo. Jadi tidak adonan menyulitkan. Jadi semuanya sudah ditetapkan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Allah Maha tahu itu. Tidak ada yang menyulitkan, tidak ada yang menyusahkan. Itu bagi yang beriman. Nah, oleh karena itu, bagi orang Yahudi, ayo nama yang dianggap merugikan baginya dalam konteks duniawi, itu sembunyian. Panik rasuah deh, itu hilangkan sama yang Allah. Anak mau deh bang, kok bisa bebas, kok mabuk nang katuju de iblis setannya. Itu parangainya. Nama nan sesuai jo keinginan hawa nafsunya, itu nyo benarkan. Nama nan tidak nyo sembunyikan. Itu karakter-karakter mereka. Wa ulimtum ma lam ta'lamu, kata Allah. Antum wala aba'ukum. Padahal kamu telah diajarkan, kata Allah, wahai Yahudi, di dalam Al-Quran diberitahu dan diajarkan malam ta'lamu, apa yang belum kamu ketahui. Al-Quran itu menguraikan, menjelaskan, menyebutkan. Nama yang kamu tidak tahu diberitahu, diajarkan agar kamu tahu dan agar kamu paham. Antum wala aba'ukum, kamu dan tidak juga bapak-bapakmu. Jadi karena memang di dalam Taurat menjelaskan apa yang mereka benci, kemudian dia memperselisihkan kamu di dalam Taurat tersebut. Maka katakanlah, qulillah, Allah yang menurunkan kitab Taurat tersebut. Kalau nyo nak menyebut, nak yakin itu bahwa kitab Taurat yang diterima itu indah Allah nak menurunkan itu. Kan nyo ngecek mana do Tuhan tu menurunkan apapun do. Disuruh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sampai itu siapa menurunkan kitab Taurat ke Musa. Katakanlah Allah yang menurunkan kitab Taurat, Allah yang menurunkan Al-Quran. Jika mereka mengatakan yang lain, tidak ada jawabannya selain Allah. Asia kikiro. Kalau kitab Taurat contoh dibuat-buatnya berarti itu mengubah batu katuka. Kalau yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, itulah yang namanya kitab yang diturunkan dari Allah. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kalau lebih itu lain, biarkanlah mereka. Summa zarhum. Biarnya lain. Tinggalkanlah mereka lain, wahai Muhammad. Ibu ilawa deh. Nanurang Yahudilah kata-katunya. Nak padianya lain. Biarlah mereka larut dengan kebatilan mereka, bermain-main, bersenda gurau. Ditunjukan bananya adalah kata-kata saja. Biarkanlah mereka. Inilah menjadi renungan bagi kita, karena memang orang-orang Yahudi perilakunya, parangainya, perbuatannya, kecenderungannya seperti itu. Sampai mereka merendahkan Allah, tidak mengagungkan Allah sesuai dengan haknya, kemudian mengungkapkan bahwa kitab yang ada di tangan mereka bukan berasal dari Allah. Kalau nanya ubah itu ya, kalau nanya tukar-tukar, nanya ubah sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Maka pembelajaran bagi awak, bagaimana awak belajar kepada parangai-parangai orang yang tidak baik, yang sampai awak menjadi tidak baik pula. Mereka merendahkan Allah, awak tetap mengagungkan Allah. Ketika awak mendirikan salat, maka berdiri di dalam diri awak, Allah itu maha agung, Allah maha kuasa. Lalu kemudian
kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul beserta Rasulnya wajib kita imani. Tidak diimani Nabi Muhammad ya, tidak diimani Al-Quran saja dah, bahwa memang sebelumnya Allah telah utus banyak Rasul, bahkan sampai 305 balih Rasul. Dan di dalam Al-Quran disebutkan 25 Rasul. Wajib pula kita imani. Lalu kemudian parangai mereka menyembunyikan nama dan indah ketujuh di mereka, jangan sampai dewa nama tidak suku awak pandai awak malah tiawak kau tidak bapilih nama nan mudah, nama nan ringan, itu nama pilih. Berarti namanya tidak istiqomah dengan Al-Quran. Kalau mereka mengatakan tidak ada yang menurunkan kitab, mereka katakan Allah yang menurunkannya. Kalau ada jawaban lain, tidak ada jawaban lain kecuali hanya Allah. Itulah kaji kita pagi kini untuk menjadi renungan bagi awak, menambah pengetahuan awak. Disebutkan perangai-perangai orang lain berarti supaya awak jangan sampai menonton dan tidak elok. Belajar awak dari kesalahan-kesalahan orang, jangan sampai awak mengaranjuan kesalahan yang mereka lakukan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.